Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan masa depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 24 Desember 2021 dengan tema Tantangan Berat Seusai Muktamar. Seperti biasa kami mengundang partisipasi Anda pemirsa melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi, memberikan pendapat dan berinteraksi tentu saja dalam editorial Media Indonesia. Nah, untuk membahasnya kali ini telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Salamun. Selamat pagi, Bang Don. Pagi, salam sehat. Indra. Tentu saja, salam sejahtera. Ya. Salam bahagia menjelang malam Natal ini ya, Bang Don ya. Baik, nah ini menarik sekali. Kita akan ulas topik editorial hari ini. Ini 2 hari berturut-turut kita membahas soal Muktamar NU ya. Saking pentingnya, saking pentingnya posisi dari NU ini. Tapi seperti biasa kita bahas dulu headline Media Indonesia hari ini yang kebetulan headline pertamanya di halaman 1 juga sedikit nyambung ini Bang. Nyambung malah oleh topik kita editorial hari ini yaitu NU jadi jangkar keseimbangan NKRI. Mungkin bisa digambarkan dulu Bang Don bahwa seberapa strategis memang sebenarnya posisi dari Nahdlatul Ulama ini jika disebutkan dalam headline-nya adalah jangkar keseimbangan NKRI, kita kaitkan sedikit ke beberapa tahun ke belakang tentang politik identitas dan lain sebagainya yang sekarang mungkin sudah lebih cair, sudah kembali ya, tidak ada keterbelahan lagi, tapi bagaimana kira-kira posisi NU ini? Iya betul Indra, bangsa ini harus berterima kasih kepada NU yang kiprahnya menjadi sebuah organisasi terbesar, ormas keagamaan khususnya Islam terbesar yang telah menjadi jangkar, di mana kemudian NU itu serasa seperti rumah bagi semua orang, serasa rumah yang teduh bagi bangsa ini, yang pluralis, yang sangat beragam dari berbagai segi gitu. Jadi saya kira betul ketika misalnya Romo Beni mengatakan, jadi sebenarnya negara ini berhutang kepada NU. NU merupakan jangkar yang mampu menyeimbangkan dan jaga keberagaman serta melekatkan semuanya. Saya kira sejak NU kembali ke Kitoh pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, di mana Gus Dur menjadi orang yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada waktu itu. Sejak saat itu dia kembali ke kita dan kemudian NU menjadi aset bangsa yang menjamin pluralitas dan menjamin kebersamaan dan keanekaragaman. Itulah kehebatan NU di saat-saat politik identitas ini mengemuka. Gitu. Mengemuka berdasarkan karena keagamaan ataupun karena faktor-faktor lain. Jadi kalau kita lihat seperti ini menjadi penting. Dan kemudian tadi Indra dalam pengantar yang mengatakan, ini adalah muktamar yang paling penting di era seperti ini. Mungkin kita akan bicarakan nanti pada waktu editorial. Ya? Betul. Lebih tepat topiknya nanti ya Bang Don, karena memang ini adalah muktamar penting menjelang 100 tahun dari NU itu sendiri. Baik, nah kita lihat intip dulu juga headline Media Indonesia di halaman kedua yang juga tidak kalah pentingnya. Ini adalah terkait dengan pemerintah menambah fasilitas karantina. Bang Don, kalau kita lihat di mana merebaknya Omikron ya, tidak heran kalau kemudian pemerintah Indonesia saat ini kalau tidak salah kasus sudah ada 8 kalau tidak salah soal Omikron ini, maka menutup pintu-pintu masuk ke Indonesia menjadi sangat penting dan selektif sehingga bagi mereka yang datang ke Indonesia juga harus mendapatkan karantina dan diperpanjang ini ya. Tapi persoalan fasilitasnya juga ditambah. Bang Don, catatannya seperti apa? Iya, karena ini kan predictable sebetulnya. Kita tahu berapa orang yang akan datang dari luar negeri, kan bisa dilihat dari penerbangan, dan penerbangan itu kan berjadwal pada umumnya. Dan sekarang tercatat penumpang dari luar negeri itu tembus 100.000. Kalau sudah tembus 100.000, berarti kita harus siaga dengan tempat karantina yang lebih banyak.
tempat karantina yang lebih besar. Sekarang sudah tersedia katanya 6.000-an dan baru terisi berapa gitu 1.800 gitu. Tapi kan tetap aja kita berjaga-jaga supaya semua orang yang pulang dari luar negeri itu mudah untuk mendapatkan karantinanya. Tidak ada persoalan-persoalan besar dan sekali lagi seperti kata saya tadi ini predictable. Betul. Dan kalau sudah predictable mestinya sistem kita untuk menjawab dan merespon itu juga harus tersedia. Saya baca dari penjelasan Mas Heri Trianto dari BNPB gitu, itu kelihatannya memang langkah-langkahnya sudah jelas. Walaupun langkah-langkah sudah jelas, kita kan selalu berpikir soal eksekusinya di lapangan. Bagaimana orang tidak antri terlalu lama, tidak menunggu terlalu lama untuk kemudian masuk ke karantina. Itu juga persoalan yang meletihkan, tapi ya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan, gitu. Betul sekali. Baik, kita beralih ke halaman keempat ya, Harian Media Indonesia ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan menurut saya sangat penting sekali, Bang Don. Ini soal segera sahkan RUU TPKS. Di sebelahnya juga ada foto Aceh darurat kekerasan seksual. Ini kayaknya hampir tiap hari mewarnai pemberitaan dan di headline begitu ya, Bang Don ya. Tetapi saya agak tergelitik ketika pernah juga mendengar salah seorang politisi DPR ya, begitu yang menyebutkan ada apa sih buru-buru harus disahkan. Saya malah curiga begitu, ada quotation-nya kurang lebih seperti itu, Bang Don. Bagaimana Bang Don segera sahkan RUU TPKS ini? Iya, ini sebetulnya persoalan kemanusiaan. Ini jangan diendapkan dan jangan ditutup-tutupi. Situasinya berbahaya. Ini soal masa depan manusia, soal masa depan kita bersama gitu, Indra. Dan data dan angkanya itu memperlihatkan angka tahun 2020 aja hampir 300.000 kejadian kekerasan seksual. Ini alarm yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa ini mestinya lebih cepat harus disahkan gitu. Kita jangan sampai terlalu terikat pada idiom atau istilah yang kemudian ya tentu penting, tetapi saya kira jawaban untuk mengesahkan ini supaya cepat dapat perlindungan, supaya kemudian kita lebih baik gitu, itu perlu, DPR perlu itu. Saya lihat ada janji bahwa itu akan dibuat atau disahkan pada Januari gitu. Karena itu kan ditunda pada sidang tahun berikutnya. Ya Januari sih sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan tidak meleset lagi gitu. Ya kalau misalnya ada partai yang tidak setuju, kan kita juga bisa voting gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu saja gitu. Betul. Baik. Nah, ini mungkin di headline yang perlu kita bahas terakhirin tapi juga sangat menarik, Bang Don, soal Satgas BLBI bukukan 313,95 miliar atau hampir 314 miliar ya. Kurang lebih ini kemarin disampaikan oleh Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Begitu. Dalam 6 bulan kurang lebih kalau tidak salah setelah Satgas ini dibentuk, ini progres yang luar biasa atau masih terlalu kecil dengan nilai kerugian yang 110 triliun itu? Iya, kalau dilihat prosesnya bahwa ini sudah lama, lalu kemudian pemerintah membentuk Satgas ini, lalu dapat sekarang uang seperti ini gitu, tentu di luar aset-aset tidak bergerak ya. Ya itu berarti sesuatu progres, walaupun mungkin kita tidak mengatakan bahwa ini signifikan sekali, tapi moving forward. Jadi itu ada kemajuan gitu. Betul. Kan Satgas ini bekerja sampai tahun 2023. Betul. Masih ada waktu cukup lama, tetapi paling tidak ini akan menjawab rasa keadilan di masyarakat. Karena dulu katanya ada uang yang tidak dibayar, pinjam uang BLBI, lalu kemudian menguap begitu saja. Dan itu ketika pemerintah konsisten, kalau pemerintah konsisten untuk mencari dan seterusnya mencari dan secara benar ya, dan teliti, yang menurut saya ini menjamin rasa keadilan di masyarakat. Oke, baik. Kalau begitu sekarang kita singgung sedikit sebelum kita lihat tayangan lebih lengkap editorial Indonesia hari ini ya, Bang Don. Tantangan berat seusai muktamar. Tadi kita singgung ini adalah muktamar yang sangat signifikan, posisinya sangat strategis karena menjelang 2026 itu artinya seabad NU. Betul. Bagaimana Bang Don melihat ini? Iya, editorial hari ini menyampaikan dua hal, tantangan NU itu ya ke depan atau kepemimpinan yang baru. Yang pertama soal tantangan politik. NU itu terlalu seksi di mata para politisi maupun bagi orang NU sendiri. Ini jumlah pemegang hak suara di situ tuh banyak. Jadi tidak heran begitu seksi untuk kemudian dirayu lalu dibawa ke kiri ke kanan. Tapi NU kan sudah kembali ke kitoh. Keluar dari politik praktis dan politik praktisnya bisa disalurkan lewat partai apa saja, termasuk PKB gitu. Nah, pemimpin NU yang baru jangan sampai tergoda untuk kemudian membawa ini ke bahtera politik yang sebetulnya masih banyak kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan yang penting dilaksanakan oleh NU. Saya kira itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah soal kita ini memasuki milenium baru, abad baru, di mana dunia menjadi tanpa batas, borderless. Revolusi infotech
dengan digital sebagai jembatannya, membuat kita semua masuk ke dunia baru, termasuk warga NU. Dan dunia baru kita itu ada di jari tangan kita gitu. Ya, betul. Dunia global atau kampung global itu ada di tangan kita. Dan itu bukan sesuatu hal yang teoretik, oh tunggu besok, tunggu besok. Tapi sekarang itu terjadi. Jangan sampai kepemimpinan baru ini kita berharap bisa mentransformasikan situasi ini, membawa masyarakat atau para nadliyin ke era baru gitu, dengan cara yang lebih baik dan terbimbing untuk kemudian tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Oke, tidak terseret akrobatik politik, salah satu tantangannya secara politik praktis. Apakah itu akan terimplementasi dengan nyata? Nanti kita ulas lebih lanjut ya, Bang Don ya. Tapi kita simak dulu lebih lengkap tayangan editorial Indonesia untuk hari ini, tantangan berat seusai muktamar. Tantangan berat seusai muktamar. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung bisa disebut sebagai muktamar yang paling punya nilai strategis jika kita memandangnya dari sudut peneropongan atas nama depan NU. Muktamar kali ini boleh jadi akan menentukan arah dan gerak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu di 100 tahun usianya. Ya, NU yang lahir pada 1926 akan berusia 100 tahun alias 1 abad pada 2026 mendatang. Muktamar Lampung digelar kurang dari 5 tahun menuju perayaan umur seabad itu. Artinya, kepengurusan PBNU yang dihasilkan dari muktamar kali inilah yang akan menyiapkan sekaligus mengantarkan organisasi mengurangi kencangnya dinamika di abad kedua usia NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terpilih yang diamanahi memimpin NU 5 tahun ke depan, tantangannya pasti jauh lebih berat. Ia tidak saja harus tekun merawat, mengelola dan menjaga internal NU agar tidak mudah terseret dalam sengketa politik praktis atau politik yang berorientasi kekuasaan. Tak sampai 3 tahun dari sekarang, Republik ini akan memasuki tahun politik. Disitulah titik krusial apakah NU dengan kepengurusan yang terpilih ini mampu menjaga jarak dengan politik kekuasaan sebagai implementasi dari spirit kembali ke Kitoh 1926 atau justru lagi-lagi masih terjebak dalam akrobatisasi politik praktis. Dalam hal ini memang tak sepenuhnya dosa kaum Nahdiyin. Organisasi dengan basis kultural dan massa yang sangat besar seperti NU pasti selalu jadi incaran para petarung politik di dalam maupun di luar organisasi untuk menyeret dan menjadikannya basis kekuatan. Karena itu, kepemimpinan menjadi isu penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga NU agar tidak mudah didorong ke jurang politik praktis. Langkah itu sebetulnya bukan berarti menjadikan NU apolitis. Berpolitik tetaplah sebuah kewajaran, bahkan keniscayaan, tetapi akan jauh bermartabat buat NU jika mereka melakukan politik tingkat tinggi atau high politics. Politik yang berbasis kebangsaan dan kerakyatan, politik yang merekatkan persatuan, dan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Keberhasilan menjaga jarak dari politik kekuasaan yang berjangka pendek juga akan membuat NU lebih fokus menghadapi tantangan lain yang memiliki spektrum waktu lebih panjang. Globalisasi dan kencangnya perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, menjadi isu yang tak boleh dilepaskan dari fokus NU jika ingin meningkatkan kiprahnya di masa depan. Banyak tokoh muda NU yang sudah menyuarakan agar di usia 100 tahun keduanya, NU tak lagi hanya berkonsentrasi pada isu-isu lokal, tapi juga mulai berperan aktif merespons isu global. Teramat disayangkan bila kekuatan besar organisasi ini termasuk dengan 137 cabang istimewa NU di seluruh dunia hanya menghabiskan konsentrasinya untuk agenda lokal atau nasional. Ini bukan sekadar soal politik,
Keinginan kaum muda Nahdien itu bahkan lebih menemukan relevansi ketika kita mengaitkannya dengan perkembangan teknologi yang amat cepat mengiringi isu globalisasi. Hari-hari ini, kita bisa lihat kemajuan teknologi telah membawa dunia menjadi tanpa batas atau diistilahkan dengan Global Village. Semua negara kini fokus meninggikan teknologi supaya tak tertinggal dalam percaturan global yang kian dinamis. NU sebagai bagian penting Indonesia dengan kekuatan kulturalnya yang luar biasa kiranya bisa mengambil peran besar untuk itu. Bayangkan saja, misalnya 23.000 lebih pesantren NU dijadikan semacam Center of Knowledge atau Center of Technology. Betapa kuatnya basis teknologi kita. Tantangan-tantangan lintas zaman seperti inilah yang juga mulai harus menjadi fokus kepengurusan PBNU hasil Muktamar Lampung. NU secara organisasi mesti mampu mengantarkan warga Nahdien menuju era baru, era transformasi teknologi. Sakaria K. SAG Muktamar NU. Sekarang langsung kita lihat ke Lampung, lokasi di mana terjadinya pemilihan Ketua Umum PBNU. Dr. Ridwan SPD MAP PCNU. Saat ini proses yang terjadi yang Anda saksikan di layar televisi Anda saat ini adalah proses penghitungan suara. Muhammad Ali Azhar Samosir PCNU Kabupaten Labuhan Batu. Di mana pemilik suara PCNU dari berbagai wilayah di tanah air Nusa Tenggara ya. memberikan suaranya untuk memilih HM Khairul Aziz MSI dua PCNU kandidat Kabupaten Ketua Umum PBNU Selatan. untuk periode 5 tahun ke depan. Dua. Alhamdulillah. Kita tahu ada Kiai Haji Yahya Stakuf dan Kiai Haji Agil Siraj yang menjadi kandidat dari Ketua Umum PBNU untuk 5 tahun ke depan. PCNU Kota Tobing Sebelumnya, Tinggi. agenda di Muktamar NU ini adalah pemilihan Rais Am PBNU dan sudah terpilih Kiai Haji Miftahul Akhyar yang terpilih sebagai Rais Am PBNU untuk periode 2021-2026. Kiai Haji Muhammad Hamim Holili PCNU Kabupaten Malang. Sejak dibuka Muhammad oleh Saleh SAG Presiden MPDI, Jokowi ya 3 hari yang lalu, PCNU Kota Muktamar Kendari. memang berjalan tanpa henti dan Haji berlangsung Usman bahkan Puasa, hingga dini hari, SAG MPD, hingga subuh PCNU tadi masih terus berlangsung Kabupaten sampai dengan Pegunungan pagi ini. Arfak. Dan agenda kali ini adalah pemilihan Ketua Umum PBNU. Muhsin Rahak Bau, Muksin Rahak Bau PWNU Papua Barat. Ya, pemilik suara seperti ketahui untuk melakukan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Abdul Ghani adalah PCNU dilakukan secara Kabupaten voting Teluk dan pemilik suara Wondama. adalah pengurus cabang NU atau PCNU dari berbagai wilayah di tanah air. Dr. Andos Haji PCNU adalah Mujahidin MSI tingkat PCNU Kabupaten level Sambas. kota kabupaten. Ahmad Sementara untuk tingkat provinsi adalah Solehan, PWNU. PCNU Kota Depok. Muktamar ini memang menjadi atau diperhatikan menjadi Dr. muktamar yang Haji Abdul sangat Mu'in, strategis MHI, karena di PCNU periode Kota pemilihan Palu. kali ini nanti Abdul struktur Karim dari Mahfuz, PBNU atau struktur dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang baru ini adalah pengurus yang akan membawa atau memberikan visi Kabupaten 1 Mesuji, abad dari Abdul Karim Nahdlatul Ulama. Mahfuz. Kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini dibentuk pada Kiai tahun Haji Ahmad 1926 PCNU dan akan Kabupaten Rembang. berusia 100 tahun pada nanti 2026.
Dr. Andes Kiai Haji Marzuki, MAG, PW. Saiful Jafar Arfa, SPD, MPDI, PCNU Kabupaten Kepulauan Sula. Abdullah, SPDI, Baik, PCNU, pemirsa Anda saat ini menyaksikan Kabupaten breaking news Manggarai. pemilihan Ketua Umum PBNU bersama saya Indra Maulana. Dr. Andos K. Saat ini di layar Dimhari, televisi MZ, Anda bisa Anda saksikan PCNU sedang berlangsungnya Kabupaten proses penghitungan suara Seluma. dalam agenda pemilihan Ketua Umum PBNU. Muktamar Dr. NU Andes sendiri yang H. dilaksanakan di Lampung Muhammad ini sudah Satar, dibuka PCNU sejak tanggal 19. Maksud kami pada tanggal Sarolangun, 3 hari yang lalu di Lampung Rubianto, dibuka langsung oleh Presiden Jokowi, PCNU membahas berbagai Kabupaten agenda. Pesisir Yang Selatan. terakhir pagi tadi adalah pemilihan Farizal Rois Am SHMH, PBNU periode 2021-2026 dan kita sudah mengetahui Batanghari. hasilnya. Kiai Haji Miftahul Akhyar terpilih sebagai Rois Am PBNU 2021-2026. Julan, Dan saat ini Julan, adalah PCNU agenda pemilihan Kabupaten Ketua Umum PBNU. Tebo, Kita tahu ada 2 kandidat, yaitu Kiai Haji Agil Siraj dan Sudio, Kiai Haji Sudio, Yahya PCNU Stakuf Kabupaten yang menjadi Waropen. kandidat dari Ketua Umum PBNU. Saat ini kita sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi, Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat ya Mas Adi. Nah ini kalau kita lihat agenda yang tanpa henti ini ya di Muktamar NU kali ini, Mas Adi melihat bagaimana dinamika di Muktamar kali ini yang disebut-sebut sebagai Muktamar paling strategis menjelang 100 tahun NU, Mas Adi. Ya, pertama memang muktamar ini dilakukan secara maraton, mungkin supaya agenda-agendanya cepat selesai karena situasi lagi pandemi COVID. Yang kedua, memang muktamar kali ini itu kalau mau jujur, memang relatif lebih semarak ketimbang muktamar-muktamar sebelumnya. Bahkan ada ledekan gitu bahwa muktamar kali ini itu jauh lebih semarak ketimbang pemilihan Ketua Umum PKB yang penuh aklamasi. Oh begitu ya Mas Ini- Adi ya? Iya kan begitu memang kalau melihat kecenderungannya. PKB kemarin juga aklamasi kan gitu. Nah, Ya. pemilihan Ketua Umum PBNU saat ini itu menjadi menarik karena ada beberapa hal ya Mas Indra. Pertama, memang sejak awal itu sudah terjadi perang narasi antara Kiai Said dengan Gus Yahya sebagai penantang. Misalnya Gus Yahya itu relatif ingin memposisikan NU kembali ke hitohnya sebagai sebuah gerakan civil society, jauh dari urusan politik kekuasaan, dan untuk 2024 kemungkinan tidak akan mencalonkan capres ataupun cawapres, kan begitu. Oh. Itu narasi politik yang dibangun oleh Gus Yahya sebagai bentuk kritik misalnya kepada PBNU di bawah kendali Kiai Said yang terlihat sangat mesra dan lengket dengan kekuasaan. Narasi-narasi politik itu terus berkembang. Misalnya ketika muktamar, kedua figur itu sama-sama mengklaim sebagai pelanjut dan ingin menghidupkan kembali nafas-nafas dan nilai perjuangan Gus Dur. Itu kan perang narasi yang sampai sekarang menjelang pemilihan itu nggak selesai. Nah sekarang sudah pada tahap kunci sebenarnya, di mana para muktamirin, pemilik suara itu ingin menentukan kira-kira siapa yang leading. Dalam pemilihan bakal calon yang kita lihat bersama, misalnya ada 2 besar, di mana Gus Yahya itu mendapatkan suara mayoritas gitu ya, 327. Agak sedikit jauh selisihnya dengan Kiai Said. Ini menurut saya satu potret di mana memang kekuatan politiknya sudah mulai terbaca, Mas. Kemungkinan mungkin akan ada nahkoda baru Ketua Umum PBNU ini sebagai suksesor Kiai Said ya. Kalau para pemilih Gus Yahya di pemilihan bakal calon ketum yang barusan selesai itu tidak ada yang masuk angin. Tidak ada yang masuk angin ya. Oke. Iya. Jadi di muktamar atau pemilihan organisasi seperti ini kita tidak sedang bicara tentang partai politik ya, Mas Adi. Jadi masih ada kemungkinan juga masuk angin begitu ya?
Sangat mungkin, Mas, karena namanya juga dinamika pemilihan, one man one vote, semuanya serba mungkin. Karena lobby-lobby itu terus berlanjut selama sepanjang pemilihan. Bahkan ketika satu persatu datang ke depan memberikan suara pilihan kepada kandidat, masih berlangsung transaksi dalam tanda kutip dukungan itu. Ini yang saya kira memang di semua level organisasi pemilihan apapun, apalagi sebesar ormas Islam seperti NU, tentu cukup luar biasa, kira-kira begitu loh, Mas. Oke, Mas Adi di studio juga saya sedang bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group ya, Bang Don Bosco Salamun. Mungkin Bang Don juga bisa memberikan pertimbangan atau pandangan tentang dinamika yang terjadi sampai pagi hari ini, Bang Don. Ya, saya mengikuti cukup cermat sebetulnya dari muktamar ke muktamar. Ketika muktamar tahun 84 saya masih mahasiswa. Mau tamat dan kami waktu itu jadi aktivis dan sering bertemu Gus Dur. Gagasan kembali ke Kitoh itu menarik. Tetapi kan tadi saya bilang bahwa tadi kalau dibilang bahwa mungkin akan ada macam-macam suara di dalam situ. Tapi saya merasa bahwa atau melihat sebetulnya muktamar ini kan muktamar di mana para peserta atau calon-calon itu adalah orang yang betul-betul paham ketika NU kembali ke Kitoh. Baik Said Agil Siraj maupun Yahya Stakuf adalah anak-anak yang lahir dari NU yang transformasi dari proses kembali ke Kitoh pada tahun 84. Jadi kalau dilihat dari segi itu sebetulnya NU sendiri sudah paham betul di mana dia bermain politik, di mana dia bermain dengan kegiatan sosial keagamaan. Tetapi memang kan warga NU kan tidak steril terhadap politik. Mereka boleh menyalurkan politiknya atau aspirasi politiknya ke PKB, ke partai-partai lain dan seterusnya. Kembali lagi bahwa menjadi menarik memang karena NU terlalu seksi di mata para politisi dan bagi warga NU sendiri. Terlalu seksi bagi warga NU sendiri, apalagi bagi pimpinan NU sendiri gitu. Yang kemudian bisa membuat NU itu bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Tapi apa yang saya lihat ya, manuver NU itu ya sebetulnya dia itu menjadi kartu truf, menjadi jangkar yang kingmaker. Kalau lihat kebesaran suara pemilihnya, kemudian lihat partai misalnya PKB adalah salah satu anak kandung NU gitu. Ya ini kemudian menjadi seksi betul di mata bangsa ini dan di mata parpol dan di mata para politisi, karena itu mungkin akan mempengaruhi juga bagaimana mereka memilih calon pemimpin atau ketua umum PBNU. Kalau kita lihat Yahya Stakuf misalnya itu pasti adalah betul-betul penjelmaan cara berpikir Gus Dur. Kan kita tahu bahwa dia itu menjadi jubirnya Gus Dur, kemudian sangat dekat, lalu kemudian kita bisa lihat bahwa itu berarti konsistensi untuk ke Kitoh dan seterusnya itu akan tetap jalan. Dan mungkin seperti kata teman tadi, itu mungkin akan banyak kegiatan-kegiatan yang membuat dia tidak terlalu banyak ke arah politik, lebih konsisten gitu. Kalau lihat misalnya Pak Agil Siraj gitu, kita lihat bahwa lentur ke kiri ke kanan gitu, yang kemudian jadi bisa jadi ada hal yang menguntungkan tapi juga bisa merugikan untuk beberapa hal gitu ketika bermanuver gitu. Misalnya apakah ada jatah NU di kabinet atau tidak, kan kita bisa lihat dari situ. Sudah lewat PKB gitu. Apa betul lewat PKB dan seterusnya, kan hal-hal seperti itu yang bisa dilihat. Saya kira warga NU sudah akan melihat posisi politik seperti itu dan menjadi penting muktamar ini karena tahun 2024 sudah dekat. Betul sekali. Gitu. Baik, kita tahan dulu ya Bang Don dan juga Mas Adi. Saya ingin lihat langsung ke lokasi pemilihan, perhitungan bursa suara pemilihan Ketua Umum PBNU di Universitas Lampung tahap 1 pagi ini. Total sementara sebanyak 558 suara yang berasal dari PCI, PCNU, dan PWNU seluruh Indonesia. Nama yang memperoleh minimal 99 suara akan menjadi kandidat calon ketua umum. Hasilnya, Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengungguli ketua umum PBNU yang kini menjabat Kiai Haji Said Agil Siraj. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Andrigo Pandega langsung dari Universitas Lampung. Selamat pagi Andrigo, sejauh ini bagaimanakah perkembangan suasana sidang pleno yang sedang berlangsung? Pagi Andrigo. Halo Andrigo, bisa mendengar suara saya Andrigo? Baik, kita sambil menunggu Andrigo Pandega
jurnalis kami yang ada di Lampung, tempat pemilihan Ketua Umum PBNU. Yang Anda saksikan sekarang di layar televisi adalah tahap kedua ya. Ini adalah sidang pleno. Informasinya adalah saat ini, sementara ini begitu, nama yang memperoleh minimal 99 suara akan menjadi kandidat calon ketua umum. Dan hasil sementara ini adalah Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengungguli Ketua Umum PBNU yang kini menjabat Kiai Haji Said Agil Siraj. Saya kembali ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi masih bersama saya, Mas Adi ya? Halo, Mas Adi? Ya, gimana Mas Indra? Ya, Mas Adi, ketika ada sebutan kembali ke Kitoh menjauhi politik kekuasaan, tapi Nahdlatul Ulama, apakah mungkin bisa benar-benar lepas dari segala macam akrobat politik seperti yang tadi mungkin digambarkan oleh Mas Adi, menjauhi politik kekuasaan, bicara high politik, politik kebangsaan, dan hanya di situ saja. Apakah itu mungkin, sangat mungkin terjadi, Mas Adi? Ya, saya kira sangat mungkin ya, Mas Indra, bahwa karena memang dalam sejarah perjuangan NU, memang relatif lebih tampak sebagai sebuah gerakan civil society ketimbang sebagai sebuah gerakan politik. Tapi pasca reformasi, ketika diaspora, pengurus-pengurus NU gitu ya, mulai dari daerah hingga pusat itu berpenetrasi ke politik, ke pengurus partai, itu secara tidak langsung memang NU tidak bisa dilepaskan dari politik. Jadi gerakan kembali ke Kitoh itu adalah sebagai sebuah kerinduan historis sebenarnya dari warga Nahdliyin yang ada di daerah-daerah dan pedesaan, supaya elit-elit NU itu tidak terlampau agresif dan kelihatan tampak di persoalan-persoalan politik, tapi di persoalan yang lain, misalnya sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, itu relatif agak sedikit berkurang. Kan itu sebenarnya sebagai sebuah bentuk kerinduan. Meski pada saat yang bersamaan sangat sulit sebenarnya untuk menghilangkan NU dari unsur-unsur kekuasaan politik. Karena memang banyak pengurus, aktivis, dan kadernya itu adalah pengurus partai, Mas. yang secara tidak langsung mereka memang bertarung dalam urusan politik. Tapi secara umum kalau saya baca, teman-teman Nahdliyin itu menginginkan supaya elit-elit kuncinya tidak cawe-cawe, tidak genit terkait dengan urusan-urusan politik elektoral. Tapi kalau cuma kader biasa, pengurus biasa, jadi pengurus partai, maju sebagai gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, itu dianggap tidak ada persoalan. Tapi ketika top elit mereka juga menjadi bagian dari pertarungan politik, itu menjadi persoalan yang cukup serius. Oke, baik, saya akan lebih dalam nanti ke Mas Adi lagi ya. Mas Adi, kita tahan dulu ya. Saya ingin bergabung bersama jurnalis Metro TV Andrigo Pandega yang saat ini berada di Universitas Lampung, tempat berlangsungnya pemilihan Ketua Umum PBNU. Andrigo, sejauh ini bagaimanakah perkembangan suasana sidang pleno yang sedang berlangsung? Ya, terima kasih Indra. Dapat saya laporkan bahwa sejauh ini sidang pleno Muktamar 4 yang berada di Universitas Lampung, tepatnya di belakang saya, yang memperoleh minimal 99 suara yang akan menjadi kandidat calon ketua umum dengan hasilnya PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang mengungguli ketua umum PBNU Said Agil Siraj. Dengan rincian suara Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf memperoleh total 327 suara dan Said Agil Siraj mendapatkan 200 suara. Namun juga nama lain pun muncul dalam pemilihan ini, As'ad Said Ali dengan total 17 suara. Marzuki Mustam dan hal ini, namun kandidat lain tersebut gagal menjadi bakal karena tidak mencapai batas minimal suara. Selanjutnya, 2 nama bakal calon akan diserahkan ke Kiai Haji Misal dan bila akan dilakukan pemungutan suara tahap kedua. Ya, Indra. Andrigo, maaf saya potong dulu. Ini mungkin bisa Anda jelaskan kalau soal data suaranya. Saya juga menerima bahwa perolehan suara tahap pertama Gus Yahya 327, Kiai Said 203, Kiai As'ad 17, Kiai Marzuki 2, Ramadan 1, dan absen 1, batal 1.
Tapi ini disebutkan suara tahap pertama. Mungkin bisa Anda gambarkan kepada masyarakat umum di pemirsa Metro TV, ini mekanismenya seperti apa? Ada tahap pertama, tahap kedua, mungkin bisa Anda jelaskan sedikit, Andrigo. Ya, untuk tahap pertama dan tahap kedua itu masih dalam tahap pemilihan, dalam arti untuk pemilihan sebagai calon bakal yang akan maju sebagai ketua PBNU gitu. Yang untuk selanjutnya tahap keduanya itu akan melakukan pemilihan atau pembagian kertas suara terhadap seluruh PCNU, PWNU dan semua yang ikut andil dalam pemungutan suara di Muktamar 34 PBNU di Universitas Lampung. Ya, Indra. Baik, yang tahap pertama tadi dengan ada data suara itu adalah pemilihan calonnya baru ya? Ya. Oke, dan yang kedua nanti baru adalah pemilihan dari calon terpilih itu dipilih lagi begitu? Ya, sejauh ini informasi yang kita dapat untuk tahap keduanya akan dilakukan seperti itu. Sedangkan untuk pada saat pagi ini masih dilakukan pembagian suara kepada setiap PCI dan PCNU dan PWNU. Perkirakan pemilihan atau pemungutan suara akan berlangsung pada pukul 10 pagi ini setelah setiap perwakilan PCNU, PCI, maksud saya PCI, PCNU dan PWNU telah menerima surat pemilihan oleh panitia Muktamar 34 Kota Batam. Ya, Indra. Baik, Andrigo, nanti saya akan hubungi Anda lagi lebih untuk meminta data jauh lebih lengkap ya, bagaimana mekanismenya pemilihan nanti dan tepatnya nanti pemilihan akan dilakukan pukul berapa ketika calon-calon ini nanti akan benar-benar diadu. Baik, saya kembali ke Bang Don Bosco dulu sambil melihat bagaimana jalannya penghitungan tadi di tahap pertama ya Bang Don ya. Nah, ini memang masih tahap per tahap ya tentu saja Bang Don. Artinya memang luar biasa juga ini dinamikanya Bang Don berarti kalau kita lihat di sini. Seperti pertanyaan saya ke Bang Andi Praetno, mungkin semungkin apa NU benar-benar lepas dari politik kekuasaan seperti harapan yang juga tertuang di editorial tadi, tidak terlibat langsung dalam soal akrobatik politik, di mana nanti figur-figurnya nanti ini juga bisa saja menjadi calon atau menjadi pendukung calon tertentu, walaupun melepas nama NU-nya, tetapi dia terlekat sebagai tokoh NU begitu. Ya, tadi kan Mas Adi katakan memang sulit melepaskan itu ya. Betul. Tetapi ini adalah generasi pasca kitoh NU yang sudah ditetapkan lebih dari hampir 40 tahun lalu gitu. Betul. Tadi kalau kita lihat mestinya sudah matang gitu. Tetapi sebetulnya kitoh itu juga membuka kesempatan yang lebih luas kepada warga NU. Warga Nadlin itu bisa menyalurkan aspirasi politiknya ke partai manapun. Jadi jangan membuat NU sebagai parpol, kira-kira gitu. Tetapi kemudian ada PKB, ada partai lain. Makanya di mana-mana ada orang NU. Saya kalau bergaul dengan mereka itu sebetulnya kalau kita lihat seperti tegang sekali, tapi saya kira orang-orang NU itu punya gaya yang enak, lucu, kemudian guyup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan berat gitu. Walaupun kelihatannya di luar seperti tegang sekali, tapi saya kira proses pemilihan ini berlangsung akan lebih baik dan lebih guyup begitu. Tapi inti dari persoalan kita adalah bahwa bagaimana kemudian pemimpin NU yang baru tidak membawa NU ke politik kan, kira-kira gitu, kembali ke kitoh. Dan selama ini saya kira visi Gus Dur itu luar biasa, atau visi para kiai pada tahun 80 itu luar biasa. Kita kemudian melihat bagaimana begitu banyak kepala daerah, ada lebih dari 100 itu adalah warga NU. Lalu kemudian yang kedua, mereka ada di mana-mana gitu. Jadi ada teman saya di NU bilang, NU itu ada di mana-mana dan di mana-mana itu ada NU-nya. Jadi itu sebetulnya membuat mereka lebih fleksibel untuk menyampaikan aspirasi politik. Nah, problemnya kan adalah bagaimana kemudian warga NU membawa NU-nya untuk ke politik gitu. Ya itu persoalan. Itu persoalannya di situ. Dan persoalan ada di situ, sementara kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan misalnya mengurangi radikalisme, mengurangi terorisme, persoalan korupsi dan ekonomi umat. Ini kan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemimpin NU yang bakal terpilih gitu. Kemudian kita bicara soal yang tadi kita bicara soal tantangan abad ini, abad global yang sebetulnya bukan suatu hal yang teoretik, itu sudah sampai di dusun-dusun. Kita itu sudah menjadi warga kampung global dan itu ada di ujung jari kita, ada di smartphone. Nah, bagaimana kemudian mentransformasi menuju
abad global ini, di mana kemudian warga NU dibawa ke mindset baru, ke paradigma baru untuk melihat ini semua dan kemudian ikut berenang di dalam lautan revolusi infotech dan mungkin juga akan ada revolusi biotech yang kemudian mungkin akan mengubah bagaimana cara pesantren dididik, bagaimana perubahan cara pendekatan kepada akar rumput dan seterusnya. Kira-kira begitu, Indra. Ya, baik. Ini komprehensif sekali jawaban Bang Don sampai ke soal bagaimana infotech dan kemudian revolusi biotech. Tapi sebelum lari ke sana lebih dalam lagi, Bang Don, kalau boleh saya masih melihat soal bagaimana dia menjaga jarak dengan politik kekuasaan, tidak akrobatik politik, tapi bukan berarti juga apolitis ya, Bang Don. Tidak apolitis. Tidak apolitis. Dan saya kira warga negara yang baik itu jangan apolitis. Betul. Dan NU sebetulnya dengan kembali ke kita justru lebih politis gitu. Hanya tidak boleh menggunakan NU sebagai kendaraan, sebagai sebuah organisasi, sebagai partai politik. Tantangannya di situ ya. Tapi berada di mana-mana saja. Lalu kemudian jaga jarak. Jaga jarak yang sama terhadap partai politik, tapi menurut saya bukan soal jaraknya sama. Tapi bagaimana value NU yang soal keberagaman, kebangsaan, Pancasila dan seterusnya itu dia bisa menularkan itu ke partai manapun melalui kader-kadernya. Lalu kemudian jadilah NU itu sebagai jangkar seperti headline media Indonesia, jangkar keseimbangan NKRI. Soal NKRI. Kira-kira begitu. Baik, Bang Don, kita lanjutkan breaking news setelah jeda ya. Tetaplah bersama kami. Breaking news akan segera kembali. Anda bersama kami di Breaking News. Pemilihan Ketua Umum PBNU yang saat ini sedang berlangsung di Universitas Lampung sudah memasuki tahap pertama ya. Perolehan suara di tahap pertama ini adalah pemilihan bakal calon, yaitu Gus Yahya 327 suara, Kiai Said 203 suara, Kiai As'ad 17 suara, Kiai Marzuki 2 suara, Ramadan 1 suara. Untuk abstain 1 dan batal 1, artinya sudah mulai tergambar meskipun prosesnya ini belum akhir, belum final. Nanti kita akan lihat siapa yang akan terpilih menjadi sebagai Ketua Umum PBNU untuk periode 5 tahun ke depan. Di Muktamar NU ini juga dinilai sebagai muktamar yang paling strategis menjelang 100 tahun atau 1 abad berdirinya Nahdlatul Ulama. Baik. Dan saya saat ini juga masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Salamun. Tadi Bang Don, kita tadi sudah ulas sambil menunggu prosesnya sedang berjalan ya Bang Don ya. Betul. Kita tadi sudah ulas bagaimana tidak terlalu dekat dengan politik kekuasaan, tidak akrobatik politik ke kanan ke kiri untuk kepentingan, apalagi kepentingan pribadi walaupun itu adalah pimpinan dari NU sendiri. Tetapi juga tidak apolitis tentu saja. Nah, saya yang tertarik sekarang berbicara tentang usulan-usulan dari generasi muda NU juga dari berbagai daerah yang menyarankan agar NU tidak hanya berkutat di isu-isu lokal ini Bang, tetapi isu-isu global harus sudah mulai berperan warga Nahdien ini. Bagaimana menurut Bang Don melihat hal ini? Ya menarik Indra. Topik atau tema dari Muktamar kali ini membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Jadi orang berpikir soal global dan saya kira bukan soal perdamaian dunia saja. Dan NU sudah tahu bagaimana di Indonesia saja mereka menjadi jangkar kebinekaan. Saya rasa mereka juga bisa punya kontribusi untuk perdamaian dunia seperti itu yang diinginkan. Tapi saya kira sekarang ada kecenderungan bagi generasi NU yang baru. Mereka tidak hanya mahir untuk mempelajari atau memahami kitab kuning. Tapi juga mereka sudah bicara soal atau harus mahir untuk memasuki dunia baru. Dunia digital, mulai soal robot, sains, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat data, ada 24.000 pesantren di Indonesia pada tahun 2013 nih. Indra, dan 15.000 diantaranya itu punya NU. Dan itu besar sekali. Betul. Makanya Presiden melihat ini mestinya sebagai kekuatan ekonomi gitu. Betul. Tapi lupakan dulu tentu itu bisa sambil jadi jalan, paralel berjalan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian mindset baru atau paradigma baru. Kita tidak lagi melihat gaya boleh tradisional, gaya boleh sarungan, itu nggak ada soal. Tetapi jari kita itu sudah mengantar kita ke dunia global, membuka dunia global untuk kita semua. Karena semua jendelanya di sini. Dunia global juga memasuki diri kita lewat situ. Gitu. Betul. Ya. Jadi itu tantangan baru dan kita pikir kalau lihat tadi gambarannya,
kemungkinan Yahya Stakuf yang akan terpilih misalnya, kalau lihat dari gambaran Tahap pertama awal, tadi ya. walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa mungkin ada perubahan gitu, tapi kan kita sudah melihat dan bisa diprediksi. Dan kita, kalau saya dari pengenalan saya yang serba sedikit tentang itu dan kedekatan beliau dengan Gus Dur, ya menurut saya pelaksanaan kitoh itu akan lebih konsisten. Sekali lagi pelaksanaan kitoh tidak berarti apolitis. Betul. Itu bisa sangat politis sekali, depend on value. Kalau itu sesuai dengan value atau paradigma atau mindset NU, mereka bisa akan ke sana. Tetapi tidak membawa organisasi, tapi perorangan akan ada di sana. Makanya kan kader-kader itu, ya di mana-mana kita akan bertemu kader NU, mau dari partai mana saja, kita akan lihat sama value-nya. Jadi dia bisa masuk ke partai, mau di PKB, mau di luar PKB dan seterusnya bisa. Oke, artinya ketua yang baru ini nanti kalau bicara konteksnya tadi memandangnya tidak hanya isu lokal, isu global, tidak hanya mahir dan tentu saja pakar dalam membaca kitab kuning, tetapi juga mahir berenang di lautan digital. Tadi apa terminologi yang digunakan oleh Bang Don. Seperti apa ketua ini nanti ke depan diharapkan ketua umum PBNU ini tidak hanya bersifat menjadi jangkar keseimbangan di NKRI saja, tetapi juga menjadi berperan dalam konteks perdamaian dunia ini. Saya susah untuk menerjemahkan yang begitu, Indra. Saya tidak punya pemahaman yang kuat tentang siapa yang kuat untuk ikut dalam proses perdamaian dunia. Tetapi oke lah. NU sebagai organisasi keagamaan bahkan bukan yang terbesar di Indonesia saja, tapi terbesar global. Jadi kalau mereka masuk dalam forum interfaith dialog misalnya, itu pasti didengar gitu. Betul. Dan saya rasa ketokohan orang seperti Said Agil Siraj yang mewarisi juga misalnya dulu ketokohan seorang Gus Dur, nanti juga kemungkinan ketokohan seorang Yahya Stakuf, itu punya network untuk melakukan itu. Kan itu kan mereka bermain sekarang dialog antar iman, dialog antar agama. Kalau NU ada di situ, saya yakin akan didengar. Kenapa? Ini sebuah organisasi mewakili sebuah organisasi terbesar di Indonesia dan yang mewarnai dan mempertahankan pluralitas di Indonesia. Hal yang sebetulnya dunia pasti melihat itu, Bang Don. Iya, Dunia pasti hal yang sebetulnya membuat dunia kagum. Orang di dunia ini berpikir apa sih Indonesia tetap bisa bersatu sampai sekarang? Rusia sudah, Uni Soviet sudah. Berkeping-keping, lalu kemudian Yugoslavia dan seterusnya, tapi Indonesia tetap. Salah satunya adalah karena jangkar kekuatan NU itu ada di sini gitu. Jadi saya kira mereka akan didengar suaranya dalam berbagai forum internasional. Ya, di forum-forum internasional. Kita berharap orang seperti Yahya Stakuf yang terpilih atau tetap Kiai Agil Siraj, ya hal seperti itu haruslah menjadi digendong oleh NU gitu. Oke, apalagi ada momentum presidensi G20 nanti itu mungkin banyak tokoh-tokoh yang bisa berperan di situ ya, Bang Don ya. Baik, nah Bang Don kalau kita lihat juga sedikit kembali ke soal berperan di lautan digital, tidak hanya mahir kitab kuning begitu ya. Bagaimana melihat potensi ini atau paling tidak dalam konteks pengembangan pesantren-pesantren tadi, supaya mungkin pesantren itu jauh lebih punya sistem yang baik atau seperti apa misalnya, Bang? Sederhananya mungkin bisa dikatakan begini, Indra. NU itu membutuhkan seorang Nadiem Makarim. Kira-kira ya, sederhananya begitu. Kalau NU punya orang satu atau dua saja seperti Nadiem Makarim di misalnya taruhlah yang pegang Departemen Pendidikannya, menurut saya itu akan mudah terbawa. Toh ini juga bukan dunia baru untuk sistem pendidikan kita sekarang setelah Nadiem menjadi Mendikbud. Semua orang sudah tahu belajar daring, semua orang sudah tahu bagaimana dan sudah sudah digital friendly. Nah sekarang tinggal membawa itu ke level yang lebih grassroots. Dan ya mungkin kata saya yang sederhana begitu, kalau bisa ada Nadiem Makarim yang ada di NU untuk kemudian bisa membawa pesantren-pesantren atau pendidikan atau akar rumput di situ itu bisa berenang di lautan digital dan bahkan menjadi orang yang terdepan. Dari sarungan tetapi actionnya adalah action lokal, tetapi juga bervisi global. Bervisi global gitu. Oke, baik. Nah sambil kita lihat di lokasi nanti juga kita akan menunggu jurnalis Metro TV yang akan melaporkan langsung dari lokasi pemilihan Ketua Umum PBNU dalam rangkaian acara Muktamar NU ya di Lampung ini. Sekarang ini yang Anda saksikan di layar televisi adalah menuju ke tahap kedua. Jadi saat ini para pemilik suara PCNU, PCI maupun PWNU melakukan pengambilan surat suara ya dari
bakal calon yang sudah mengumpulkan suara sebelumnya. Jadi kalau dari data yang kami terima saat ini dari perolehan suara tahap pertama yaitu pemilihan bakal calon, Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah 327, kemudian Ketua Umum PBNU saat ini yang masih menjabat begitu yaitu Kiai Haji Said Agil Siroj 203 suara, kemudian ada Kiai As'ad, ini pernah menjabat juga sebagai Wakil Ketua Umum PBNU ya, mendapatkan 17 suara, kemudian Kiai Marzuki 2 suara, Ramadan 1 suara, abstain 1, batal 1. Nah ini kita akan menunggu nanti ke tahap kedua setelah proses pengambilan surat suara oleh para pemilik suara yaitu dari PCI, PCNU, dan juga PWNU. Sambil kita menunggu laporan dari jurnalis kami yang ada di sana saat ini. Saya masih mengulasnya dengan Bang Don nih. Bang Don, ya. Kalau kita lihat lagi nih sekarang soal beberapa waktu terakhir ketika setelah pemilihan presiden ya. Ini kan rame juga ketika bicara soal kabinet dan lain sebagainya. Sempat waktu itu rame nih. Ini mungkin belum tentu benar tapi sempat menjadi wacana rame, menjadi perbincangan juga di insan pers ketika jatah PKB sudah ada, kemudian bicara tapi NU belum dapat. Nah, ini kan yang menjadi gambaran bahwa mungkin ada kepentingan 1-2 pihak di dalam NU sendiri yang membawa-bawa nama NU menjadi seperti ini. Padahal semangat hitohnya kan tidak begitu ya, Bang Don ya. Bagaimana tapi kan bisa juga dilihat bagaimana posisi NU itu sebagai kingmaker. Jadi kalau dia menyodorkan kader untuk ikut memimpin atau berkontribusi bangsa ini, dia bilang ada yang lewat PKB. Tapi NU belum loh, NU punya gitu. Tapi kan terserah presiden kan, apakah bisa diterima atau tidak, mana aspirasi yang lebih awal yang lebih dulu atau bagaimana begitu. Tapi itu kan tergantung, itu kan hak prerogatif presiden. Tapi sekali lagi posisi itu membuat lapangan bermain politik NU itu lebih luas dari sekedar mengenakan baju NU, yang misalnya baju NU dalam tanda kutip partai politik NU gitu. Itu jauh lebih luas dengan posisi sekarang. Sekali lagi saya bilang sangat visioner ketika tahun 1984 NU kembali ke Kitoh. Kembali ke Kitoh itu menempatkan NU sebagai bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi bagian penting sebagai institusi yang menjaga keberagaman, pluralitas, lalu kemudian menjadi bagian penting dari perjuangan kemanusiaan dari bangsa ini gitu. Jadi kalau lihat seperti ini, sebetulnya kalau disuruh mana pilihan yang lebih bagus kembali ke Kitoh. Kembali gitu ya. Betul. Karena lapangan ini politiknya lebih luas begitu maksudnya Bang ya, politik kebangsaan. Baik, Bang Don, kita tahan dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV, pemilihan Ketua Umum PBNU. Kami segera kembali. Ada saya panggil tadi. Ini nih. Atau ada yang sudah ambil? Tukaran. Ada, saya yang panggil. Coba lihat sana kalau bukan sana ya, Pak Supriyadi. Pak Goma sana. Ini. Coba lihat sama Bapak itu. Baik, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, pemilihan Ketua Umum PBNU yang saat ini berlangsung di Universitas Lampung. Ini adalah rangkaian dari Muktamar NU yang dibuka sejak 3 hari lalu, dan agenda pagi ini atau sejak subuh tadi adalah pemilihan Ketua Umum PBNU. Kita sudah melihat hasil di pemilihan tahap pertama. Apa itu pemilihan tahap pertama? Di tahap pertama adalah pemilihan bakal calon Ketua Umum PBNU. Ada 2 nama yang memiliki suara cukup signifikan, yakni mencapai 300 suara. Gus Yahya mencapai 300 suara, kemudian di bawahnya ada Ketua Umum PBNU saat ini sedang menjabat, Kiai Haji Said Agil Siroj dengan 200-an suara. Tapi ini baru tahap pertama.
pemilihan bakal calon Ketua Umum PBNU. Nah, di tahap kedua nanti baru akan ada pemilihan calon yang telah terpilih tadi, siapakah yang akan nanti benar-benar menjadi Ketua Umum PBNU untuk periode 2000, periode 5 tahun ke depan. Nah, tadi saya panggil. Ini orang saya ini. PCNU saya. Dr. Andes Haji Zainuri, PCNU Kota Salatiga. Kita lihat kandidat dari Ketua Umum PBNU saat ini. Berikut ini adalah profilnya. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf saat ini adalah sebagai anggota Dewan, pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2018 sampai 2019. Pernah menjadi juga juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini lahir di Rembang, Jawa Tengah, 16 Februari 1966, merupakan putra pertama dari Kiai Haji Muhammad Khalil. Dari riwayat pendidikannya, berada di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak, Yogyakarta, juga merupakan mahasiswa Visipol Universitas Gadjah Mada. Yahya Khalil Stakuf juga pernah menjadi Khatib Am PBNU 2015-2020. Calon yang lain yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU yaitu Kiai Haji Said Akil Siraj, akrab dipanggil Kang Said ini oleh para Nahdien, atau Kiai Said juga. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 3 Juli 1953, merupakan putra kedua pendiri Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Kiai Haji Akil Siraj. Nah, karirnya adalah saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia, atau PT KAI. Pernah menempuh pendidikan di Ponpes Lirboyo, ini adalah Ponpes yang besar. Kemudian di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapiak, Yogyakarta, dari tahun 72 hingga 75. Ini sama dengan Gus Yahya tadi ya, Kiai Haji Said Akil Siraj. Bang Don, kalau kita lihat profil kedua calon ini yang memperoleh ratusan suara tadi ya di tahap pertama, mungkin kita bedah dari Gus Yahya dulu ya. Ini menarik juga karena memang merupakan saudara kandung dari Menteri Agama saat ini ya, Bang Don. Catatan Anda seperti apa kalau melihat Gus Yahya, sosok Gus Yahya ini, Bang Don? Iya, yang pertama kita akan lihat bagaimana cara berpikir atau mindset Gus Dur akan diterjemahkan oleh seorang Gus Yahya. Iya. Itu karena dia dekat bertahun-tahun bersama kan. Lalu yang kedua memang akan sangat menarik. Kalau Gus Yahya menjadi ketua PBNU, lalu kemudian adiknya yang adalah Yakut Khalil Khumas, seorang menteri agama gitu. Kita akan lihat seperti apa link di antara keduanya dan apakah itu akan memberi warna baru kepada NU atau apa seberapa besar pengaruhnya pada kemajuan NU gitu. Tapi saya yakin ini tidak akan, ya kita berharap ini kemudian tidak boleh terjerumus dalam KKN gitu. Karena hal-hal seperti itu kan bisa terjadi. Tapi saya kira kita berharap seperti itu. Dan saya percaya kalau lihat perjalanan seorang Gus Yahya yang sederhana, kita mungkin tidak akan berpikir bahwa ada sesuatu yang menyimpang atau menyeleweng atau ber-KKN misalnya dengan adiknya gitu. Tetapi kan tetap saja harus dilihat, ya kita belum tahu gitu ya. Tapi ini kembali lagi kalau kita lihat misalnya, cara berpikir Gus Dur, karena ini juga termasuk kelompok Gus Durian kan. Jadi kita akan lihat warna baru dalam cara berpikir atau warna baru dalam cara membimbing warga Nadlin, mungkin akan terlihat dari Gus Yahya ini gitu. Kita lihat bagaimana Gus Dur kan memimpin NU itu dari 84 sampai 98. Jadi waktunya jauh dan waktu yang cukup untuk menanamkan kepada warga NU tentang nilai dan kemudian kembali ke kitoh gitu. Kemudian Pak Kiai Akil Siraj kan 10 tahun. Jadi sebetulnya juga waktu yang cukup lama gitu. Nah, Gus Yahya mungkin akan mewarisi sebagian
dari cara Kiai Gus Dur Oke. untuk kemudian bisa bagaimana pemikiran-pemikiran baru atau pemikiran-pemikiran humanis yang dulu ada di Gus Dur, pemikiran-pemikiran plural, keanekaragaman mungkin akan lebih decisive ya. Mungkin ya, saya juga tidak bisa memastikan seperti itu, tapi asumsi kita kan NU itu sudah jelas garisnya dia akan ada di rel mana untuk kemudian bagaimana cara membawa warganya, lalu kemudian bagaimana cara warganya berdiri di dalam keberagaman bangsa ini, lalu kemudian satu hal yang kemudian tetap dipegang mulai dari Gus Dur, kemudian Said Akil, lalu kemudian ke depan itu adalah posisinya betul-betul sebagai jangkar kebangsaan kita gitu. Oke, saya yakin itu akan ada di Gus Yahya. Bicara soal politik kebangsaan ini, posisi NU di situ juga dianggap sangat berkontribusi besar, makanya kemudian ada pernyataan juga dari Romo Beni kalau tidak salah ya, yang menyatakan kita harus berterima kasih dengan NU. Betul. Tapi dalam konteks ini pernahkah Bang Don dalam perjalanannya setelah pernyataan kembali ke Kito tahun 80-an itu, kembali ke Kito 1926, apakah pernah selama perjalanan politik kebangsaan ini, NU ini kemudian dibawa menjadi alat bargaining untuk posisi tertentu? Ya sebetulnya bargaining sih boleh saja gitu, tetapi kan kita sebenarnya sudah lihat, kalau kamu mau berpolitik, kita sudah siapkan wadahnya, namanya PKB yang adalah juga, tapi PKB juga harus menjadi partai yang inklusif begitu. Ya sekali lagi posisi bargaining NU itu menurut saya bukan karena NU mungkin mau bermanuver, ada tentu, tapi juga karena banyak sekali godaan-godaan di luar dan digoda-goda dari luar untuk kemudian ikut dalam posisi seperti itu. Tapi sejauh ini kan kita tahu Gus Dur pendiri partai PKB, gitu, lalu kemudian Said Akil, beliau adalah bukan orang politik, gitu, tidak masuk dalam partai politik, tapi dia warga NU. Saya rasa Gus Yahya juga akan sama gitu. Tapi kalau bargaining itu sekali lagi posisi NU ini, posisi ini ya sekali lagi kalau kita mau lihat ya, kita berharap bargaining itu ditujukan untuk politik kebangsaan, bukan lagi untuk kekuasaan. Ya. Karena untuk kekuasaan ada partai-partai gitu mereka kalau mau. Tapi ini untuk high politik itu mereka itu harus ada di NU gitu untuk melakukan itu gitu. Baik, Bang Don, kita kembali break dulu ya sebelum melanjutkan breaking news pada kali ini pemilihan Ketua Umum PBNU. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Susu steril 7 kurma dari susu steril bermanfaat dan kurma berkhasiat. Lebih enak. Udah nikmat, bermanfaat lagi. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaat. Semua akan usang, terkikis waktu dan cuaca. Saatnya Nippon Paint datang. Solar Blobi bisa bikin rumah adem. Dokter Blobi bisa bikin tembok bebas kuman dan virus. Protektor Blobi bisa bikin kayu dan besi terawat. Spotless Blobi bisa bikin tembok selalu bersih. Elastex Blobi bisa lindungi rumah dari bocor. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa. Katanya Aqua nggak bikin enak ya? Beneran, kesegaran dan kemurnian Aqua terjaga karena 3 perlindungannya. Melindungi ekosistem sumber air, mineralnya, dan diproses secara seksama. 9 dari 10 ibu hamil setuju. Minum Aqua nggak bikin enak. Ya, saat ini Anda menyaksikan breaking news pemilihan Ketua Umum PBNU yang berlangsung di Universitas Lampung. Ini adalah rangkaian dari Muktamar NU dan tahap pertama tadi yaitu tahap pemilihan bakal calon sudah selesai. Ada hasilnya, ada 2 nama yang cukup signifikan untuk maju ke tahap berikutnya yaitu nama Kiai Haji Said Agil Siroj yang merupakan Ketua Umum PBNU saat ini dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kita sekarang akan meminta tanggapan atau pendapat atau pandangan dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani
atau 5, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Indra. Baik, sehat-sehat Bang Ray ya. Nah Bang Ray mungkin bisa digambarkan pendapat Anda tentang dinamika yang berlangsung saat ini di pemilihan Ketua Umum PBNU. Menurut Anda seperti apa dinamikanya saat ini di muktamar kali ini? Kalau yang substansi sih menurut saya tidak ada yang terlalu dinamis ya. Bahkan keduanya sebetulnya menggambarkan satu ritme yang sama. Perbedaannya lebih karena pada usia, ada yang menginginkan adanya regenerasi gitu. Di sebalik itu tentu ada yang menginginkan adanya semacam pembatasan periode dari masa jabatan dari ketua umum, meskipun tidak dalam bentuk ADART ya, tapi dalam bentuk kesepahaman gitu. Nah sebetulnya lebih banyak perdebatannya ya, ketegangannya di wilayah itu. Tapi kalau di wilayah ide, di wilayah gerakan, di wilayah cita rasa tentang keislaman itu antara Pak Said dengan Pak Yahya saya kira 11-12 ya. Makanya istilah saya ini pertarungan adik dan kakak gitu. Nggak ada yang kelihatan berbeda jauh gitu ya. Termasuk di dalamnya soal apakah salah satu dari keduanya misalnya kalau terpilih sebagai Ketua Umum PBNU akan merevisi hubungan mereka dengan pemerintah atau tidak gitu. Rasanya juga nggak akan sampai sejauh itu gitu. Artinya baik Kiai Said maupun Kiai Yahya saya kira adalah orang yang tetap dekat dengan pemerintah, sehingga kelihatan juga memang karena dua calon ini memang sejak awal kelihatan dekat dengan pemerintah, maka pemerintah juga tidak memiliki kesan ya setidaknya dari luar untuk mendorong salah satu kandidat di antara kedua belah pihak ini gitu. Baik, Bang Ray, kita tahan dulu ya Bang Ray ya. Saya ingin bergabung dulu dengan Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar NU ke-34 Alisa Wahid. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam pagi, sehat Mas. Mbak Alisa, semangat ya. Ini muktamarnya Semangat. jalan tanpa henti nih sampai dini hari subuh juga masih jalan agendanya Mbak Alisa ya. Bisa diceritakan prosesnya sekarang ini, agendanya lebih lengkapnya seperti apa ini Mbak Alisa? Ya, kita sudah memasuki babak terakhir ya, karena memang agenda yang terakhir itu adalah pemilihan Ketua Umum PBNU, lalu kemudian nanti setelah itu penutupan begitu. Jadi ya tinggal ini saja Mas, tinggal menyelesaikan ini dan sekarang sedang mulai pemungutan suaranya begitu untuk yang babak kedua. Nanti sebentar lagi insya Allah sudah tabulasinya begitu. Mbak, ini kan masyarakat tidak semuanya tahu atau awam ya tentang mekanisme yang berlangsung di pemilihan sekarang ini. Mungkin bisa digambarkan, tadi ada pemilihan tahap pertama, tahap kedua, mungkin bisa digambarkan sedikit Mbak tentang sedikit teknis ya mekanismenya Mbak Alisa. Ya, sebetulnya kalau tahap teknisnya itu ya mirip-mirip dengan pemilihan biasa begitu, para muktamirin yang dalam hal ini adalah PCNU, PCINU, dan PWNU, pengurus cabang, pengurus wilayah, dan pengurus cabang istimewa dari luar negeri ini memberikan suaranya begitu. Lalu ketika dari beberapa kandidat, lalu kemudian dua yang teratas itu pemilihan yang berikutnya begitu, babak keduanya untuk menentukan pilihan muktamirin seperti apa begitu. Jadi sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan proses-proses pemilihan yang iya betul, karena memang yang tahap pertama tadi itu ada beberapa nama itu baru pemilihan bakal calon berarti ya Mbak ya? Ya semacam itulah ya, semacam itu. Oke, baik. Nah Mbak Alisa, ini nanti diharapkan seperti apa misalnya sosok figur ketua yang baru ini seperti apa Mbak Alisa bagi warga Nahdliyin, mungkin bisa pesannya bisa ditangkap mereka yang menyaksikan dari layar televisi Metro TV ini. Yang pertama yang harus diingat adalah ini muktamar terakhir di abad pertamanya NU ya. Jadi ini nanti akan menjadi 5 tahun pungkas untuk 100 tahunnya NU begitu. Dan karena itu kita membutuhkan ketua umum Tanfidiyah terutama dalam hal ini, tapi tentu dengan arahan atau direction dari pemimpin spiritual kita Rois Am Syuriah PBNU, mempersiapkan
NU abad kedua itu bagaimana akan menempatkan dirinya di menghadapi perkembangan zaman begitu. Ada banyak sekali ini tantangannya, Mas, karena basis ke-NU-an itu kan juga mengalami perubahan demografi misalnya begitu. Kalau dulu warga NU itu adanya di perdesaan, sekarang banyak juga yang di perkotaan. Kalau dulu kelas bawah, sekarang kan sudah mengalami mobilitas vertikal. Jadi ada perubahan-perubahan karakteristik dan juga peran NU di tingkat dunia itu kan semakin didengar semakin banyak permintaan ke sana. Jadi banyak sekali hal yang memang harus dihadapi oleh NU. Yang jelas, pertama mengurus warga NU-nya sendiri. Kemudian yang kedua, mengurus negara dan bangsa, begitu. Dan yang ketiga, kontribusi di tingkat dunia. Itu challenge-nya. Nah, itu dia mengurus kan kemudian ada usulan juga sesuai dengan tema muktamar sekarang ini ya, terkait dengan peran dalam perdamaian dunia. Mengurus juga tidak hanya fokus ke isu-isu lokal tapi lebih kepada juga berperan di isu global begitu ya. Nah, yang ingin diketahui warga ini, jadi karakter pemimpinnya, ketuanya itu seperti apa? Kan kalau soal menjadi jangkar penyeimbang di NKRI, pluralisme dan lain sebagainya itu sudah tidak terbantahkan lagi lah kalau NU perannya lebih besar dan perannya sangat besar dan banyak yang berterima kasih atas posisi NU terkait dengan hal ini. Tapi tentang isu global ini nanti karakter pemimpin yang seperti apa selanjutnya, Mbak Alisa? Karakter pemimpin yang kita butuhkan pertama dia konsolidator kalau untuk internal NU ya. Dia harus menjadi konsolidator, konsolidator sumber daya NU begitu. Lalu kemudian yang kedua dia juga perlu dia perlu menjadi pemimpin bagi umat Islam di Indonesia begitu, mengambil posisi kepemimpinan umat Islam di Indonesia. Itu penting karena bagaimanapun NU adalah jam'iyah yang warganya itu terbesar di tanah air. Nah, yang ketiga dalam konteks global, maka kebutuhan untuk mendapatkan pemimpin yang terbuka, lentur, kemudian mampu membangun jejaring di tingkat internasional menjadi sangat penting. Begitu, karena kita lihat wajah Islam di dunia ini kan masih diwarnai spektrum yang sangat besar begitu. Jadi kita membutuhkan NU menjadi kemudian wajah Islam dunia masa depan. Islam yang masyarakat Islam yang hidup di dalam dunia yang heterogen. Masyarakat Islam yang siap untuk hidup bersama dengan elemen dunia yang lain. Dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, jadi yang tasamuh, tawasud, tawazun itu terutama dan i'tidal itu harus dihidupkan oleh pemimpin NU karena ini yang akan menjadi modal NU berbicara di tingkat peradaban dunia. Oke, baik. Sekarang ini peran dari PCI itu seperti apa ya Mbak Alisa? Kalau konteksnya kita sedang bicara peran ini di dalam isu global supaya bisa berbicara lebih besar, lebih jauh, lebih berdampak. Nah sekarang ini kan pasti NU punya juga cabang istimewa yang artinya di luar negeri ya. Perannya, kiprahnya kayak apa sejauh ini Mbak Alisa? PCI itu? Jadi 10 tahun terakhir ini terutama itu kan memang istilahnya pangkalan Nahdiyin di luar negeri itu sekarang membanyak ya, jumlahnya semakin banyak. Lalu 5 tahun terakhir itu mulai berkiprah untuk mengkonsolidasikan warga NU-nya di lingkungannya masing-masing, misalnya di Amerika Serikat dan Kanada, Australia, New Zealand, dan berbagai negara yang lain begitu. Sekarang misalnya masjid-masjid Indonesia atau masjid-masjid NU di luar negeri itu semakin banyak. Itu yang kedua. Nah sekarang saatnya nanti di kepengurusan yang berikutnya ini PCI-NU dan diaspora Nahdiyin di tingkat global itu mengambil peran yang lebih aktif lagi untuk menjadi duta Islam Indonesia itu. Begitu. Jadi ini nanti butuh bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang kita tahu juga sedang melakukan diplomasi Islam Indonesia. Itu yang kemarin salah satu poin rekomendasi kita, Mas. Jadi kita meminta pemerintah Indonesia untuk melalui kedubes-kedubes di seluruh dunia ini memanfaatkan kehadiran PCI-NU itu sebagai duta Islam Indonesia, Islam Nusantara
sebagai tawaran localizing Islam bagi tingkat dunia, begitu. Localizing Islam. Localizing Islam. Jadi berangkat dari model Islam Indonesia yang sangat mengakar di kearifan lokal Indonesia. Kita mengharapkan nanti akan kita melihat Islam Senegal, Islam Tiongkok, Islam Selandia Baru, Islam yang punya kekhasan Selandia Barunya dan lain-lain. Nah itu modelnya adalah Islam Indonesia begitu. Oke, Mbak, tapi ini tidak kemudian nanti memantik, misalnya kan sempat ramai juga menjadi kontroversi sedikit kalau tidak salah ya sebagai pengamatan media ini Mbak, istilah Islam Nusantara dan lain sebagainya ketika itu dibawa ke negara lain, apakah itu akan menjadi sorotan atau NU tidak perlu memandang itu, perdebatan itu? NU itu sudah terbiasa ya Mas dengan perbedaan pandangan ya. Itu jadi karena tasamuh itu di NU berangkat dari penerimaan terhadap mazhab yang 4 itu. Jadi kalau istilah anak zaman sekarang woles lah kalau ada pandangan-pandangan seperti itu. NU perlu punya tawaran dan NU memberikan tawaran itu dengan bukti ratusan tahun ini keislaman di Indonesia begitu. Jadi kalau ada yang berbeda pandangan ya biasa gitu aja kok repot. Biasa. Gitu aja kok repot gitu ya Mbak Alisa ya. Oke, Mbak Alisa terima kasih, semoga sukses ini nanti di babak terakhir. Pemilihan Ketua Umum PBNU, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Alisa Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Rekomendasi di Muktamar NU ke-34 ini. Seperti biasa nanti, ini kan masih dalam, disebutkan Mbak Alisa tadi adalah tahap akhir untuk pemilihan Ketua Umum PBNU. Ada kriteria yang digambarkan bagaimana Ketua Umum PBNU yang dibutuhkan untuk periode 5 tahun ke depan, apalagi ini adalah Muktamar terakhir di abad pertama Nahdlatul Ulama sejak didirikan di 1926. Kita akan lihat kembali ke lokasi pemilihan Ketua Umum PBNU melalui jurnalis kami yang ada di sana, Andrigo Pandega. Andrigo, bisa digambarkan sekarang ini agenda apa yang sedang berlangsung? Apakah masih pengambilan surat suara dari pemilik suara PCI, PCNU maupun PWNU se-Indonesia, atau sudah mulai pemungutan suara untuk kandidat yang menang di tahap pertama tadi? Sambil menunggu persiapan teknisnya dulu. Dapat melaporkan kembali dan data informasi terbaru untuk mempercepat pemilihan Ketua Umum PBNU Muktamar 34 di Universitas Lampung ini. Panitia melakukan pembagian surat suara sekaligus melakukan pencoblosan terhadap 2 calon kandidat sebagai Ketua Umum PBNU yang akan memimpin 2021 hingga 2026. Dan untuk suasana di sekitar di luar dari ruang muktamar, kondisi keamanan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, harus kembali lagi dan lama sekali ini sudah proses sampai penerapan protokol kesehatan sudah KTP sudah disiapkan dan waktu ini. Semuanya kita tidak perlu mempersulit diri kita lah. Maksud saya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak harus bawa KTP. Mungkin kita ini untuk wakil presiden kita, Maruf Amin, posisi sekarang masih berada di tempat hotel yang telah disediakan oleh panitia dan kemungkinan akan melakukan perjalanan kegiatan ke yang tidak universitas atau UIN yang ada di Kota Bandar Lampung. Ya, Indra. Baik Andrigo, tapi kira-kira kalau kita lihat proses sejauh ini, apakah menurut pengamatan Anda begitu ya, ini akan berlangsung alot melihat di perolehan suara pertama tadi kan nilainya juga perolehan suaranya relatif sama-sama ratusan antara Kiai Haji Said Agil Siroj dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf begitu ya, ataukah sebenarnya ini akan berlangsung dengan mulus saja dari pantauan Anda di lokasi? Kalau dilihat dari suasana di luar dari pemilihan, para pendukung dari kedua kubu tidak ada sedikit pun yang terjadi bentrok atau ketersinggungan, namun dipegang oleh tidak ada perubahan lagi. Kiai Haji Yahya Khalil, jadi tidak ada lagi pembicaraan yang lain. Namun skor nanti dibuka baru dimulai. Masih dalam perhitungan. Jadi kami menyarankan dari PWN Jambi karena pimpinan sudah mengetok palu bahwa dengan sistem scan
untuk Baik, ada peserta. baik Andrigo, nanti kami tunggu terus laporan Anda dari lokasi pemilihan Ketua Umum PBNU. Terima kasih sementara ini Andrigo Pandega, jurnalis Metro TV yang ada di Lampung. Saya sedikit kembali ke Bang Rey. Bang Rey Rangkuti, kalau kita lihat, saya boleh sedikit tarik ya Bang Rey ya, karena kan kiprah NU tidak mungkin juga akan terhindarkan dari politik, walaupun kita bicaranya adalah high politik. Politik elektoral pasti juga akan ada sentuhannya di situ. Sistem politik kita ini kan one man, one vote, one value, sehingga kemudian dampaknya adalah organisasi-organisasi besar, salah satunya adalah NU, pasti akan menjadi seksi. Di situ dilihatnya oleh para politisi adalah ladang suara. Berbagai organisasi lain juga akan dilihat seperti itu, bahkan juga dimanfaatkan oleh politisinya. Nah, menurut Anda dengan hal seperti ini, apakah kemudian rentan sebenarnya dimanfaatkan dalam konteks kepentingan-kepentingan politik praktis bagi para tokoh-tokoh NU di dalamnya itu sendiri, walaupun dengan membawa atau tidak membawa nama NU, yang kemudian jadi alat bargain politik kepentingan pribadi begitu, Bang Rey? Kalau itu kan tidak baru ya Bung Ras. Memang tradisi NU itu selalu setiap menjelang pelaksanaan pemilu, sejak dari dahulu saya kira ya, khususnya apalagi setelah mereka tidak lagi menjelma sebagai partai politik resmi ya. Nah itu selalu memang menjadi daya tarik, daya magnet bagi para politisi. Karena tidak bisa dipungkiri, satu-satunya ormas dengan jumlah massa yang begitu banyak di Indonesia itu, di luar Muhammadiyah adalah NU. Dengan begitu daya magnetnya, daya majunya terhadap pelaksanaan politik ya itu begitu besar gitu. Dalam konteks itulah tadi misalnya saya mengatakan kedua tokoh ini untuk selera politik pun sebetulnya bersama 11-12 ya, khususnya kalau berhadapan dengan pemerintah yang berkuasa saat ini ya. Kedua-duanya sebetulnya memiliki kedekatan dengan jalurnya masing-masing. Yahya Stakuf seperti kita ketahui kan selain Wasipres, adik beliau juga masih menjabat sebagai Menteri Agama saat ini kan. Pak Said juga begitu, dekat dengan Pak Jokowi bahkan sejak Pilkada 2017 yang lalu ya, sampai ke Pilpres 2019 sampai kepada yang sekarang ini. Kita ingat misalnya salah satu ormas yang paling cepat ya menyatakan tindak penggalangan massa 212 di Monas saat itu yang merespon secara negatif itu salah satunya adalah NU. Oke, baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti. Nanti kita akan lihat perkembangannya dari lokasi pemilihan Ketua Umum PBNU. Terima kasih sementara ini telah bergabung bersama kami di Breaking News. Sekarang mungkin konklusi sedikit dari Bang Don Bosco Salamun tentang tadi digambarkan Mbak Alisa apa yang akan dilakukan. Karena ini menurut saya luar biasa. Ada localizing Islam negara. Perannya tidak hanya berhenti di dalam negeri, ke luar negerinya pun, di dunia pun terlihat jelas ini sudah visi misinya, Bang Don. Ya, kita datang dengan cara berpikir bahwa NU itu sebuah organisasi besar, sangat besar, Indra. Jadi kita berharap banyak kepada kiprah NU. Dan kalau kita berharap banyak kepada kiprah NU, maka kita berharap banyak bagaimana Ketua Umum PBNU bisa mengarahkan atau membawa, membimbing NU ini dalam peta politik kebangsaan yang tetap konsisten dari dulu sampai sekarang, karena betul-betul NU itu diharapkan menjadi jangkar keanekaragaman, jangkar Pancasila dan jangkar NKRI begitu. Jadi kita berharap pemimpin yang baru akan melakukan hal itu. Ingat, NU itu sampai ke akar rumput. Jadi memang tadi kalau ingat apa yang dikatakan oleh Mbak Alisa, NU itu ada di akar rumput paling bawah, tapi juga sedang berusaha untuk mengglobal. Tetapi harus ada localizing Islam, karena memang mereka punya pengalaman berdasarkan akar rumput yang ada di Indonesia. Jadi saya kira masuk di akal. Kemudian yang kedua yang perlu kita pikirkan adalah bahwa NU itu kingmaker. Sebagai organisasi besar, dia kingmaker dalam proses politik, walaupun NU bukan organisasi politik, tapi dia bisa menjadi kingmaker, lalu kemudian akan sangat mempengaruhi agenda pemilihan 2024. Kita berharap NU bermain di tengah, tetap seperti itu. Lalu yang ketiga, kita ucapkan selamat dulu kepada calon ketua terpilih. Saya kira sebentar lagi sudah ada itu. Sebentar lagi akan hasilnya. Gitu ya. Dan kita akan ikuti nanti perkembangannya. Dan sementara ini terima kasih Bang Don telah bergabung memberikan ulasannya di Breaking News pemilihan Ketua Umum PBNU. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Dan demikianlah Breaking News untuk saat ini.
Kita akan tetap sajikan perkembangan informasi terkait pemilihan Ketua Umum PBNU dari Lampung di program-program yang lain. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.